Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 85. Setelah Selendang Dewi Bulan mengakui wanita itu sebagai tuan barunya, kami juga dikejutkan oleh kemunculan siluman rubah putih ekor 9 yang menjadi peliharaan leluhur Cume. Makanya kami tidak berani bertindak gegabah. Chu Feng masih tidak mengerti apa hubungan antara merebut Selendang Dewi Bulan dengan kemunculan siluman tersebut. Aku curiga siluman rubah putih ekor 9 itu diam-diam mengakui wanita itu juga sebagai tuannya, karena ia menyentuh wajah wanita itu dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Gu Heng berspekulasi. Chu Feng makin bingung dibuatnya. Kenapa peninggalan leluhurnya malah mengakui wanita itu sebagai tuan barunya? Siluman rubah adalah siluman yang sangat licik dan tidak mudah mengakui seseorang menjadi tuannya, kecuali wanita itu mungkin memiliki bakat mengguncang langit dan telah meramalkan kalau ia akan menjadi Rana Absolut God di masa depan. Gumamnya. Chu Feng segera berdiri dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Gu Heng. Kami akan segera kembali ke Klan Zhu. Patriark harus mengetahui kabar ini. Gu Heng juga memilih kembali ke Klan Gu dan melaporkan kejadian di kediaman kuno tadi, karena ia ditugaskan untuk mendapatkan Selendang Dewi Bulan. Namun, kejadian di luar perkiraannya malah merusak semua rencananya. 2 hari kemudian, rombongan Feng Yuan memasuki wilayah Klan Gao. Bagaimana kalau kalian menginap di kediaman Klan Gao kami saja? Kata Gao Su. Dia masih ingin mengenal Feng Yuan dan Xiao Yu lebih dalam lagi, karena ia tidak pernah mendengar Klan Feng memiliki jenius muda sehebat keduanya. Menjalin hubungan baik dengan mereka pasti akan bermanfaat baginya di masa depan nanti. Feng Yuan tersenyum masam mendengar ajakan Gao Su, dan ia langsung berkata, "Maaf Nona Muda Gao, kami tidak memiliki waktu luang yang banyak, karena besok kami harus kembali ke Akademi Kekaisaran." Oh, tidak apa-apa. Di lain waktu, Saudari Feng harus datang menjumpaiku kalau kembali ke Klan Feng lagi ya. Sahut Gao Su tersenyum hangat sembari melambaikan tangan pada Feng Yuan dan Xiao Yu. Tentu saja Nona Muda. Feng Yuan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan segera bergerak ke arah wilayah Klan Feng. Setelah kembali ke kediaman Klan Gao, Gao Ni berkata, "Kenapa Nona Muda Su tidak merebut Selendang Dewi Bulan dari mereka? Bukankah kita lebih unggul bila bertarung dengan keduanya?" Gao Su tersenyum menatap Gao Ni, dan ia setuju dengan pendapatnya kalau mereka unggul secara kekuatan. Namun ia teringat kalau dulu ada pemuda dari Klan Feng yang tidak memiliki basis kultivasi, tetapi mampu mengalahkan Rana Tianzun dan mengimbangi kekuatan Rana Stein. Gao Su curiga pemuda itu adalah dia, karena kabarnya ia telah meninggalkan klannya untuk menjalin kontrak pernikahan. Dunia ini sangat luas. Bisa saja di luar Kekaisaran Su ada alkemis yang mampu membuat pil yang dapat memperbaiki dantian yang cacat sejak lahir. Apalagi usia pemuda itu sama dengan anggota Klan Feng yang memiliki kekuatan fisik hebat tersebut. Aku lelah sekali dan ingin istirahat. Sahut Gao Su memasuki kamarnya dan berkata, "Tak perlu dibahas lagi. Toh mereka telah memberikan kita 1000 keping emas sebagai kompensasi." Gao Ni tersenyum masam mendengar jawabannya, dan ia segera menuju kamarnya juga. Feng Yuan dan Xiao Yu mendekati gerbang masuk kota Beiji, yang tampak sangat sunyi, karena mereka sampai di sana tengah malam. Perasaan Feng Yuan kini campur aduk. Detak jantungnya berdebar-debar tak karuan. Terlintas di benaknya untuk mencari penginapan di kota lain saja, karena tujuannya datang ke Benua Utara adalah untuk mencari lumut mutiara, bukan untuk pulang kampung. "Gege," bisik Xiao Yu saat Feng Yuan berhenti melangkah, tepat hanya beberapa langkah dari gerbang Klan Feng yang tertutup rapat. "Ada apa?" Feng Yuan tersenyum masam dan menatap gerbang masuk Klan Feng. "Apakah kalian ingin memasuki kota Beiji?" Tiba-tiba ada yang bertanya dari balik gerbang, dan Feng Yuan mengenali suara ini. "Paman Feng Duan!" sapa Feng Yuan sembari melambaikan tangan. Tiba-tiba, gerbang masuk kota Beiji terbuka, dan terlihat pria berusia 40 tahunan sedang menyeka air mata. "Kamu Feng Yuan kan?" selidiknya. Walaupun sebenarnya ia telah mengenali suara yang berkata itu adalah bocah tampan,
yang juga tetangganya yang telah diusir secara halus oleh petinggi klannya melalui kontrak pernikahan ke ujung selatan dunia. Feng Yuan tersenyum menatap Feng Duan sembari melepas topi caping serta penutup wajah yang ia kenakan. Namun ia bingung, bagaimana cara memulai pembicaraan dengannya. Kamu benar-benar Feng Yuan. Feng Duan tertawa, dan beberapa anggota klan Feng lainnya langsung menghampirinya. Wah, baru saja setahun meninggalkan kota Beiji, kamu telah rindu saja. Iya, itu wajar. Mungkin ia rindu dengan Nona Feng Ling yang kini tumbuh menjadi salah satu wanita cantik yang diperebutkan oleh tuan muda klan-klan besar di Akademi Kekaisaran. Oh iya ya, aku dulu ingat kalau Feng Yuan jadi rebutan gadis-gadis di kota Beiji ini. Feng Yuan tersenyum masa melirik Xiao Yu yang langsung membuang muka ke arah lain. Sehingga Feng Yuan ingin menendang anggota klan Fengnya yang sedang mengenang masa lalunya tersebut. Feng Yuan menggertakkan giginya, sehingga mereka langsung mundur beberapa langkah. Karena tindakan seperti ini di masa lalu adalah sebuah hukuman dari Feng Yuan, karena mereka melakukan perbuatan salah. Feng Duan tersenyum menatap generasi muda dari klan Feng justru ketakutan melihat Feng Yuan. Namun tiba-tiba ia terkejut saat menyadari kalau Feng Yuan kini telah memiliki basis kultivasi ranah utusan dewa. Sejak kapan kamu memulihkan dantian cacatmu? Tanya Feng Duan, sehingga anggota klan Feng lainnya terkejut mendengarnya, dan mereka langsung mengedarkan energi spiritual, memeriksa basis kultivasinya. Sial, apakah kamu adalah monster? Kenapa dalam setahun bisa naik tingkat kultivasi cepat sekali? Surga benar-benar tidak adil. Padahal saudara Yuan telah memiliki kekuatan fisik yang mampu mengimbangi kekuatan Patria. Kini malah basis kultivasinya juga dipulihkan. Feng Yuan mengerutkan keningnya mendengar pembicaraan mereka. Apakah kalian tidak senang aku memiliki basis kultivasi tinggi? Energi spiritual di sekitar mereka tiba-tiba bermuara ke arahnya. Saudara Yuan, kami sedang memujimu, bukan mengutukmu. Mereka mengerumuni Feng Yuan. Ada yang memijat pundaknya, tangannya, dan bahkan ada yang merapikan rambutnya. Feng Duan tertawa terkekeh-kekeh melihat kebiasaan mereka yang tidak pernah berubah bila berhadapan dengannya. Kemudian ia menatap wanita yang mengenakan topi caping serta penutup wajah di sebelahnya. Apakah Anda istri dari Yuan? Sapa Feng Duan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada tamunya tersebut. Xiao Yu sedang tersenyum memperhatikan Feng Yuan dan anggota klan Feng yang sedang berusaha mencari muka pada suaminya, sehingga ia lupa memperkenalkan diri. Dia kemudian membuka penutup wajahnya dan melepas topi caping yang ia kenakan. Xiao Yu menyapa Paman Duan. Dia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Para pemuda klan Feng yang sedang memijat Feng Yuan langsung berhenti bergerak, dan mulut mereka terengah-engah menatap Xiao Yu. Walaupun cahaya lentera yang menerangi gerbang masuk cukup redup, namun pancaran kecantikannya tetap menyilaukan pandangan mereka. Kenapa tidak aku saja yang diutus ke Kaisaran Wei untuk menjalin kontrak pernikahan? Iya, seharusnya aku saja. Feng Yuan kembali menggertakkan giginya, sehingga mereka langsung kabur ke dalam kota Beiji. Karena bila telah 2 kali menggertakkan giginya, maka Feng Yuan akan langsung menghajar mereka. Feng Duan tersenyum lebar dan berkata, kalian pasangan yang sangat serasi. Satu tampan dan kuat, sedangkan satu lagi cantik dan memiliki basis kultivasi tinggi. Feng Yuan sangat senang mendengar pujian dari Feng Duan dan berkata dalam hatinya bahwa ia sebenarnya bisa saja menerobos ke ranah Tianzun dengan esensi api Phoenix yang diberikan oleh siluman Phoenix Nirwana. Namun ia belum memiliki kesempatan yang pas melakukannya, karena tiba-tiba saja si ujian muncul mengejar mereka. Kenapa tidak ada yang datang menyambutku? Bukankah para tua bangka itu membuat perayaan saat kepergianku dulu? Feng Yuan langsung mengedarkan energi spiritualnya ke arah kediaman klan Feng. Patria klan Feng langsung terbangun dari tidurnya saat merasakan ada musuh yang sengaja mengirim energi spiritual padanya. Begitu juga dengan para tua lainnya. Patria klan Feng tiba-tiba melayang di atas gerbang masuk kota Beiji dan menatap tajam para pemuda yang merupakan ranah utusan dewa tersebut. Dia tak habis pikir, kenapa pemuda itu datang mencari kematian ke klan Fengnya, dan dia tak menyadari pemuda itu adalah Feng Yuan. Patriark telah mencapai ranah immortal. Gumam Feng Yuan yang terkejut. Ia berhasil mengatasi hambatannya, padahal sangat sulit naik ke tingkat kultivasi
bila telah berulang kali gagal melakukan terobosan. Banyak kultivator yang tidak akan melakukan terobosan ke ranah lebih tinggi lagi bila mereka gagal di percobaan pertama dan kedua. Karena pada percobaan selanjutnya, biasanya akan merusak dantian mereka. Sedangkan Patriark Klan Feng telah 5 kali gagal menerobos ke ranah immortal, dan percobaan ke-6 akhirnya ia berhasil. Kalian siapa? Patriark Klan Feng bertanya, tetapi tiba-tiba energi spiritual di sekitarnya malah berkumpul ke arah pemuda itu. Kau, Feng Yu. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba Feng Yuan melesat ke arahnya. Ledakan keras terjadi, dan roh bela diri naga putih tiba-tiba melayang di atas kota Beiji. Para penduduk kota Beiji terkejut melihatnya, dan sudah setahun ini, roh bela diri naga putih tidak pernah muncul lagi. Atau tepatnya, setelah si biang kerok Feng Yuan pergi ke Kaisaran Wei, karena hanya dirinya saja yang sering melatih tanding dengan Patriark Klan Feng. Gerakan ketiga, tapak iblis, tarik kematian. Feng Yuan merapalkan nama teknik bela dirinya, sehingga muncul siluet 1000 tapak, seperti sedang melakukan tarian 1000 tangan. Patriark Klan Feng langsung menggunakan teknik berpedang terhebatnya, dan ia tidak mau meremehkan kekuatan Feng Yuan, karena ia tahu Feng Yuan pasti akan bertumbuh kuat seiring berjalannya waktu. Gerakan kedua, jurus pedang naga putih utara. Patriark Klan Feng membalas serangan Feng Yuan, sehingga 100 pedang yang terbuat dari ki esnya melayang di sekitarnya. Dan ukuran pedang itu sangat besar. Itu bisa membelah bukit es yang ada di belakang kota Beiji. Aku datang membantu Yuan Gege. Seru Xiaoyu sehingga Feng Duan mengerutkan keningnya, karena Xiaoyu hanya ranah Tianzun, dan ia takut nanti Patriark akan melukainya. Sedangkan untuk Feng Yuan, ia yakin pemuda itu pasti baik-baik saja, karena ia memiliki fisik sekeras batu. Xiaoyu menyerap energi spiritual di sekitarnya, sehingga hawa dingin di kota Beiji menghilang, dan ini sangat mengejutkan semua orang. Dari mana anak ini mendapatkan monster lain? Gumam Patriark Klan Feng terkejut menatap Xiaoyu, sehingga ia lupa menggerakkan pedangnya untuk menyerang Feng Yuan. Tunggu, apa-apaan selendang itu? Dia kembali terkejut melihat selendang Dewi Bulan meliuk-liuk seperti ular melesat ke arahnya. Untung saja Xiaoyu hanya ranah Tianzun. Kalau ia setara dengan Feng Yuan, maka Patriark Klan Feng berpikir lebih baik menyerah saja saat ini juga. Kenapa istri Feng Yuan itu memiliki 2 senjata roh kelas surga? Bukankah klan Xiao itu cuma klan kecil saja? Apakah informasi yang kami terima salah? Gumam Feng Duan yang terkejut melihatnya. Tapak yang dipenuhi kobaran api berwarna hitam pekat hampir mengenai Patriark Klan Feng. Untung saja ia telah mengeluarkan roh bela diri naga putih yang langsung menyemburkan badai salju. Apa? Anak sialan ini tidak membiarkan aku terkejut dulu. Gerutu Patriark Klan Feng segera menggerakkan 1000 pedang ki es yang melayang di sekitarnya ke arah Feng Yuan. Hahaha, kan sudah kukatakan, seharusnya Tuan Muda Feng Xiao yang pergi ke klan Xiao. Tetapi kalian tak mau mengirimnya. Nyesel kan? Feng Yuan tertawa mengejek Patriark Klan Feng. Dasar bocah sialan. Aku sudah tahu calon istrimu sangat cantik. Yang membuatku tercengang adalah kenapa istrimu memiliki 2 senjata roh kelas surga. Apakah klan Xiao sangat kaya? Patriark Klan Feng penasaran. Karena informasi yang ia terima, mereka cuma klan kecil saja. Feng Yuan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi ia segera menggunakan teknik tinju pengetar langit tahap sempurna dan meninju hujan pedang ki es yang melesat ke arahnya. Patriark Zhao, Anda curang, menyerangku diam-diam padahal kita sedang berbicara. Gerutu Feng Yuan sehingga Patriark Klan Feng mengerutkan keningnya. Sejak kapan mulutmu tak bisa berhenti berkoar-koar? Padahal dulu, kamu adalah pemuda paling dingin, seperti CEO pavilion dagang sebelah. Ejek Patriark Klan Feng, dan terkejut, tiba-tiba badai salju melesat ke arahnya. Namun ia hanya perlu menjentikan jarinya saja untuk menghilangkannya, karena kekuatan Xiaoyu hanya bisa menggelitiknya saja. Istrimu memiliki masa depan yang cerah. Kenapa dia tidak menuju benua tengah? Jangan bilang dia menunggu dantian cacatmu sembuh dulu. Ejeknya lagi, padahal ia sudah tahu kalau Feng Yuan kini memiliki basis kultivasi ranah alam utusan dewa. Wajah Feng Yuan terlihat masam.
Padahal ia telah menggunakan teknik tapak iblis yang mengharuskan menggunakan ki api untuk pamer di hadapan Patriark Klan Feng. Namun Patriark malah lebih memperhatikan Xiaoyu. Selendang Dewi Bulan membalut tubuh Patriark Klan Feng, dan Feng Yuan langsung mengedipkan mata pada Xiaoyu, sehingga Xiaoyu kembali mengayunkan pedang bulan yang menghasilkan badai salju lebih tebal dari sebelumnya. Patriark Klan Feng hanya menggunakan aura ranah immortalnya saja untuk menghilangkan lilitan selendang Dewi Bulan dari tubuhnya. Roh bela diri naga putih menghisap semua badai salju yang dilepaskan oleh Xiaoyu. Namun tiba-tiba muncul meteorit dari langit, sehingga Patriark Klan Feng memerintahkan roh bela diri naga putih mengatasinya. Kamu juga memiliki pedang roh kelas surga ya? Apakah kamu telah menjadi menantu idaman di klan Xiao? Patriark Klan Feng tersenyum melihat pedang matahari yang digenggam oleh Feng Yuan. Ayo Yuan. Seru Feng Yuan melesat ke arah Patriark Klan Feng sembari mengayunkan pedangnya. Lemah. Patriark Klan Feng tetap berdiri di tempatnya sembari mengayunkan tangannya, sehingga 1000 pedang ki esnya kembali muncul dan melesat ke arah mereka. Patriarkmu ini telah memasuki ranah immortal. Untuk mengalahkanku, itu sama saja pungguk merindukan bola. Ejeknya lagi. Para pemuda klan Feng ingin membantu Patriark Feng Zhao, tetapi Feng Duan langsung mengatakan pada mereka bahwa musuh yang sedang dilawan oleh Patriark Feng Zhao adalah Feng Yuan, sehingga mereka langsung terkejut karena tidak menyangka dia telah menjadi kultivator hebat saat ini. Bahkan selangkah lagi ia bisa memasuki benua tengah dengan usia yang sangat muda. Melihat 1000 pedang ki es melesat ke arah mereka, Feng Yuan langsung menyimpan pedang matahari dan menggunakan tinju naga penggentar langit menangkisnya. Roh bela diri naga putih melesat ke langit agar ledakan dari meteorit tidak berdampak ke kota Beijing, karena Patriark Feng Zhao mengira jurus pedang meteor itu sama kuatnya dengan teknik tinju naga penggentar langit yang biasa digunakan Feng Yuan saat latih tanding dengannya. Roh bela diri naga putih tampak kebingungan setelah ia menyemburkan bongkahan es raksasa ke arah meteorit yang malah langsung padam tanpa menimbulkan ledakan. Hah? Ternyata teknik berpedangmu hanya untuk gaya-gayaan saja. Patriark Feng Zhao mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang salah. Meridiannya membeku, sehingga aliran ki dan dantiannya berhenti mengalir. Istrimu benar-benar hebat. Beberapa jarum menempel di titik vital tubuhnya, karena Xiaoyu menggunakan teknik akupuntur yin rembulan. Feng Yuan tersenyum lebar saat tiba-tiba telah muncul di hadapan Patriark Feng Zhao. Dia langsung mengayunkan kepalan tangannya ke arah wajah Patriark Feng Zhao. Kampret, setidaknya jangan wajah tampanku kau pukul. Umpat Patriark Feng Zhao karena butuh 3 tarikan nafas untuk menghilangkan efek kejut dari teknik akupuntur yin rembulan. Tinju Feng Yuan berhenti sejengkal dari wajah Patriark Feng Zhao. Hehaha, aku akhirnya mengalahkanmu tua bangka. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh karena impian masa lalunya akhirnya terwujud. Patriark Feng Zhao mengerutkan keningnya, dan kejadian ini tidak boleh diketahui oleh bawahannya, karena itu akan sangat memalukan sekali. Dia pun langsung memukul kepala Feng Yuan yang langsung jatuh dari langit dan menghantam halaman kediaman klan Feng. Aduh, aku rugi lagi. Gerutu Patriark Feng Zhao karena Feng Yuan justru menghantam pohon apelnya yang selalu dirawatnya dengan kasih sayang tersebut. Yuan Gege! Teriak Xiaoyu yang khawatir dengan nasib suaminya itu. Bersambung